PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK) memproyeksikan permintaan baja akan berangsur pulih seiring berjalannya proyek infrastruktur dan meningkatnya aktivitas industri nasional. Perseroan optimistis pemulihan pasar akan mendorong peningkatan penjualan meski tantangan dari kondisi ekonomi global masih membayangi. Manajemen ISSP menilai permintaan baja berpeluang membaik pada paruh kedua tahun ini didukung pemulihan berbagai proyek pembangunan. Pemulihan tersebut diharapkan meningkatkan kebutuhan pipa baja untuk sektor konstruksi, energi, dan manufaktur. Perseroan terus menjaga kapasitas produksi agar siap memenuhi kenaikan permintaan. Strategi ini menjadi langkah perseroan menangkap peluang pasar saat kondisi berangsur membaik. Proyek infrastruktur nasional masih menjadi salah satu penopang utama kebutuhan baja di Indonesia. Selain itu, sektor migas, perkebunan, dan industri manufaktur juga diperkirakan meningkatkan kebutuhan pipa baja. ISSP terus memperluas pangsa pasar dengan menawarkan produk yang sesuai kebutuhan berbagai sektor. Langkah tersebut diharapkan menjaga pertumbuhan penjualan perseroan. Di tengah persaingan yang ketat, ISSP terus meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan biaya operasional. Perseroan juga berupaya meningkatkan produktivitas untuk menjaga daya saing produk di pasar domestik. Strategi efisiensi dinilai menjadi kunci dalam menjaga margin usaha di tengah fluktuasi harga bahan baku. Upaya tersebut diharapkan mendukung kinerja keuangan perseroan. Meski industri baja masih menghadapi tantangan global, ISSP menilai prospek jangka panjang tetap positif. Kebutuhan baja diperkirakan terus tumbuh seiring pembangunan infrastruktur dan ekspansi industri nasional. Perseroan akan terus memperkuat posisi di pasar domestik melalui peningkatan kualitas produk dan layanan. Optimisme tersebut menjadi dasar ISSP untuk melanjutkan strategi pertumbuhan bisnis. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Indonesia Fiberboard Industry (TBK) memproyeksikan kinerja usaha tahun ini akan melambat akibat lesunya permintaan pasar ekspor, terutama dari Jepang. Meski demikian, perseroan tetap mengandalkan peningkatan volume produksi dan perluasan pasar ekspor untuk menjaga pertumbuhan bisnis. IFII menilai pasar Jepang masih mengalami perlambatan akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut menekan permintaan produk Medium Density Fiberboard atau MDF yang selama ini menjadi salah satu pasar utama perseroan. Ketidakpastian ekonomi global juga memengaruhi kinerja industri panel kayu secara keseluruhan. Manajemen memperkirakan kondisi ini masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Di tengah lesunya pasar Jepang, permintaan MDF dari kawasan Timur Tengah masih menunjukkan tren positif. IFII berupaya meningkatkan volume ekspor ke wilayah tersebut untuk mengoptimalkan kapasitas produksi. Perseroan juga terus mempelajari peluang membuka pasar ekspor baru dengan tetap memperhatikan margin penjualan. Strategi ini diharapkan dapat menjaga kinerja penjualan di tengah tantangan pasar global. IFII menganggarkan belanja modal sekitar 50 miliar rupiah untuk mendukung pemeliharaan mesin penambahan fasilitas dan kebutuhan operasional. Perseroan akan mengoptimalkan kapasitas MDF Line 2 yang telah beroperasi secara komersial. Peningkatan efisiensi produksi diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk di pasar ekspor. Langkah tersebut menjadi strategi utama untuk menjaga profitabilitas. Melambatnya permintaan global membuat persaingan di industri panel kayu semakin ketat. Produsen dituntut meningkatkan efisiensi sekaligus mencari pasar baru untuk menjaga pertumbuhan. IFII menilai diversifikasi pasar menjadi kunci dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia. Perseroan tetap optimistis dapat mempertahankan kinerja melalui strategi ekspansi pasar dan peningkatan produktivitas. Berbagai sumber, IDX Channel. Selanjutnya dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, usai rally 9 hari beruntun, indeks harga saham gabungan terpantau terkoreksi, di mana terpantau dari laju IHSG yang melemah pada perdagangan di sesi pertama Rabu 22 Juli 2026. IHSG terkoreksi 0,39% ke level 6.315. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level terendah di sesi pertama di 6.297 setelah sebelumnya sempat bergerak di zona hijau dan bahkan menguat ke level 6.394. Nilai transaksi yang dibukukan pelaku pasar mencapai 11,21 triliun rupiah. 251 saham menguat, 389 saham terkoreksi, 325 saham lainnya bergerak stagnan.
Dan jika kita gali lebih lanjut pemirsa dari data perdagangan di sesi pertama, kita coba cermati saham-saham apa saja yang masih bergerak menguat di tengah koreksi IHSG yang masuk dalam top gainers, diantaranya ada PT RO naik 4,92% ke level 4.690, Antam naik 1,63% ke level 3.110, Brand menguat 6,57% ke level 3.730 dan BNBR naik 1,87% ke Rp109 per saham. Sementara itu dari sisi top losers, pemirsa ada DSSA yang turun 2,66% ke level Rp915, BRPT terkoreksi 1,61% ke Rp1.830, BBCA turun 2,56% ke Rp6.425 dan Aman Mineral melemah 2,56% ke Rp4.180. Sementara dari sisi sektoral, pemirsa sektor properti naik 1,34%, teknologi naik 1,16%, kesehatan melemah 1,25%, transportasi dan logistik terkoreksi 1,11%. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menargetkan pertumbuhan kinerja melalui penguatan pasar ekspor dan peningkatan efisiensi operasional. Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga profitabilitas perseroan di tengah tantangan daya beli dan persaingan industri herbal yang semakin ketat. Sido Muncul terus memperluas jangkauan ekspor untuk meningkatkan kontribusi penjualan dari pasar internasional. Perseroan menilai permintaan produk herbal masih memiliki peluang tumbuh di sejumlah negara. Ekspansi pasar menjadi strategi utama untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan domestik. Langkah ini diharapkan memberikan sumber pertumbuhan baru bagi perseroan. Selain memperluas ekspor, perseroan terus meningkatkan efisiensi operasional di berbagai lini bisnis. Optimalisasi biaya produksi dan distribusi menjadi fokus untuk menjaga margin keuntungan. Langkah efisiensi juga dilakukan untuk menghadapi kenaikan biaya bahan baku dan tantangan ekonomi. Strategi tersebut diharapkan menjaga kinerja keuangan perseroan sepanjang tahun. Sido Muncul terus mengembangkan produk baru sesuai kebutuhan konsumen dan tren gaya hidup sehat. Perseroan memanfaatkan kekuatan riset untuk meningkatkan daya saing produk herbal modern. Inovasi menjadi faktor penting untuk memperluas pangsa pasar di dalam maupun luar negeri. Diversifikasi produk diharapkan mendukung pertumbuhan penjualan berkelanjutan. Manajemen menilai industri herbal nasional masih memiliki peluang pertumbuhan dalam jangka panjang. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk kesehatan menjadi pendorong permintaan. Dengan dukungan ekspansi ekspor dan efisiensi operasional, Sido Muncul optimistis mampu menjaga kinerja bisnis. Strategi tersebut diharapkan memperkuat posisi perseroan sebagai pemimpin pasar herbal di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.